dengan melimpahkan rahmatnya kepada kita pada siang hari ini. Nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat iman selalu dicurahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul kembali di sesi yang ke-12 di Diklat Guru Tafid Yayasan Arwaniyah Kudus. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman nanti kita diakui menjadi umat beliau dan kita dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Nuha Arwani, Abah Muhammad Ulil Albab Arwani, pengasuh Pondok Pesantren Yanul Quran Kudus. Yang terhormat, yang kami hormati Direktur 1 Yanul Quran Boarding School 1 Pati. Yang kami hormati Direktur 2 Yanul Quran Boarding School 1 Pati, Kiai Haji Sayyid Amin. Yang kita hormati bersama Direktur Umum Yanul Quran Boarding School 1 Pati, Ustaz Jahan Mahfud MPD Al-Hafid. Yang kita hormati bersama Kepala Pondok Yanul Quran 1 Pati, Ustaz Imam Syaukani SUD Al-Hafid. Yang kita hormati bersama Kepala Sekolah SMP Al-Quran Terpadu Yanul Quran 1 Pati, Ustaz Dawata Afnan SPD Al-Hafid. Yang kita hormati, yang kami hormati, dan kita nantikan materinya, beliau Bapak Dr. Andes HMDD Hartoko MM, yang pada kesempatan kali ini, sesi ke-12 hari ini, akan menyampaikan materi yang bertema psikologi perkembangan anak, teori dan praktik dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir, yang kami banggakan peserta diklat Ustadz dan Ustazah dari pondok dari Yanul Quran di seluruh cabangnya. Saya kembali menjadi moderator di sesi 12 ini, akan menyampaikan susunan acara, yakni yang pertama nanti kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Setelah itu, tanpa mengurangi hormat saya kepada Pak Didi, langsung saja nanti untuk menghemat waktu, langsung saja materi dari Pak Didi nanti akan beliau sampaikan. Setelah itu nanti akan yang terakhir ada sesi tanya jawab dan penutup. Nah, untuk sesi tanya jawabnya nanti menunggu semua materi selesai disampaikan oleh pemateri, yakni Pak Didi Hartoko. Gitu, Gim? Baik, mari kita buka untuk menghemat waktu dan mempercepat acara kita. Kita buka dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama agar sesi 12 ini bisa menambah pengetahuan kita bersama dan berjalan secara lancar. Al-Hadiniyah As-Solihah Al-Fatihah. Alhamdulillah, pembukaan dengan suratul Fatihah sudah terlaksana. Sekarang selanjutnya penyampaian materi sesi 12 oleh Bapak Dr. Andes HMDD Hartoko MM dengan tema psikologi perkembangan anak, teori dan praktik dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala dunyal din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadilatul amin wa alihi wa
moderator Pak Yudi dan rekan-rekan panitia serta teman-teman semuanya beserta adik yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur bahwa pada hari ini hari yang keempat ya, dengan Selasa, Rabu, Kamis kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan seterusnya kita selalu sehat. Amin. Salawat salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Muhammad SAW Muhammad Selanjutnya saya mau izin Pak Yudi untuk berdiri saja biar yang belakang orang jengeng-jengeng ya. Ini tidak usah perkenalan ya, kemarin sudah ya sudah kenal. Kita efisiensi waktu saja bahwa materi yang akan saya sampaikan adalah tentang psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan anak ini sangat penting. Tadi pagi itu psikologi pendidikan sudah disampaikan bagaimana mengelola pendidikan yang baik, yang ideal dan bagus. Dan ini khusus membicarakan anak. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa kita di pondok pesantren disekolahkan madrasah itu garapan kita adalah manusia, anak-anak. Yang akan kita bicarakan, yang akan kita sasar, yang akan kita tuju adalah anak. Artinya manusia. Kemarin sedikit saya ulas bahwa manusia itu ada yang anak-anak, yang remaja, ada yang dewasa. Tidak kok langsung jadi dewasa, tidak seperti hewan. Kalau kambing lahir langsung bisa berdiri, udah lahir bisa berdiri. Tetapi manusia pakai tahap-tahapan. Nah ini uniknya. Jadi manusia itu sangat unik, sangat baik sekali. Allah menciptakan manusia adalah paling sempurna, perkembangan, bentuk dan sebagainya. Adik-adik semuanya, secara perkenalan sedikit itu ditulis co-manager yang betul. Yang betul itu ya kemarin ada yang menulis co-wakil manager dan co-manager yang betul itu ya. Oleh karena itu sudah betul dibetulkan. Nama saya Didi Artoko, saya tahu nama saya Musyakil itu, dan yang memberi nama sudah meninggal. Dan saya tidak sempat bertanya karena waktu kecil saya meninggal, beliaunya meninggal sama kecil sekali. Baru TK selesai, baru akan masuk di tingkatan MI SD. Karena itu ya kita terima aja, diberi nama apapun orang tua baik ya. Baik, next. Psikologi perkembangan. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa ya, tentang jiwa atau seluk-beluk dalam kehidupan. Kemudian perkembangan itu biasanya gandengannya pertumbuhan ya, berkembang, bertumbuh dan lain sebagainya ya, perkembangan itu selalu berkembang cepat. Nanti bagaimana anak adalah anak, bukan orang dewasa. Tapi ini kita bicarakan tentang anak-anak yang sekolah dari tingkatan MI dan tingkat aliyah dan seterusnya. Baik, ini adalah cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu baik sebelum dan sudah lahir. Jadi anak-anak kita itu seperti kita dulu itu berkembang, tumbuh. Itu sejak zaman sebelum lahir. Sejak konsepsi namanya. Konsepsi itu bertemunya sel telur dengan sel sperma, sel jantan bertemu, terjadi konsepsi, bergabung, akhirnya jadi manusia dengan tumbuh. Dan belum dilahirkan, masih di dalam rahim ibu. Calon-calon ibu semuanya ya. Dan ini calon-calon bapak semuanya. Tapi ini perlu dipelajari 10 tahun. Karena tanya dengan teman sebaya kadang nggak tahu. Oh, bisa dia mau surga bisa diri. Tidak, harus dipelajari. Ada ilmunya, ya ada ilmunya. Nah, sebelum kelahiran itu 0 sampai 9 bulan. Terjadi konsepsi perkembangan dalam perut. Makanya orang yang hamil itu wong Jawa diwanti-wanti konsing bersikap sholat, sing apik berakhlak kalau kalimat orang kena mateni kewan bunteti selengi semut kan. Karena anaknya bisa tulus ke anaknya. Bahkan ada yang punya kepercayaan, ya kelemahan itu gede pulau gede apa jenenge kodok, mulane bareng lahir anak cacat sikile pengkor. Ada yang percaya itu, tapi itu tidak menjadi satu ilmu ya tidak.
Yang kedua, perubahan hormon yang dialami individu itu bagaimana? Menjadi dewasa, itu perkembangan. Ya, perkembangannya begitu. Organisme adalah kehidupan atau manusia yang berlangsung secara sistematis urut. Orang dari lahir terus sebutan untungnya wajib, dia melakukan. Apa boleh terus ngomong? Kecuali siapa? Nabi Isa, istimewa sekali. Ya. Tapi ini manusia umum adalah begitu sistematis, berkembang dari step dan tidak meloncat. Progresif artinya progresif itu maju mundur. Berlaku ada berangkat boten, berangkat dan ada lagi pelaku. Ya. Dan berkesinambungan baik jasmani maupun rohanianya. Ya, itu berkembang maju terus. Next. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Manfaatnya nopo? Yang di nopo pakai belajar psikologi perkembangan. Manfaatnya banyak dan sungguh ini suatu yang sangat baik untuk guru atau calon guru atau calon ibu atau calon bapak. Otomatis sebagai manusia penting. Ya, ilmu jiwa perkembangan itu penting, mengetahui perkembangan penting. Manfaat yang pertama, mengetahui tingkah laku individu sesuai tingkat usia perkembangan. Tingkah lakunya saya cilik gitu kalau cara aja, gitu kalau waktu bocah cilik ngomongin pelan, ibunya nggak ngomongin pelan, nggak pelan ngasui ini ngomong. Pola paham. Nah, gitu. Saya punya pola paham. Orang paham, saya iso. Saya cepat iso. Saya ngomong Leteng kanan. Nah, kan begitu. Kita sudah ibu yang baik. Ini setelah penataran, setelah dikenal bapak-bapak. Nak ngajari bocah cilik bosok mulai anaknya sendiri. Anaknya tandanya harus cetok. Tapi orang desa kan ya, mana dari melu pelan. Ayo suwi ya, bocah-bocah kan anak kan meniru. Ya tidak? Anak itu meniru, tapi meniru dia suwi. Ya udah cepat kita R-nya jelas biar dia bisa muni R. Ya kan? Nah, jadi tingkah laku masih tadi. Tingkah laku individu sesuai dengan tingkat usia perkembangan. Nak cacilek itu tingkah laku cacilek. Remaja tidak mencapai nilai remaja. Kemarin waktu saya datang di sana itu pembukaan sudah sadar, anak itu bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak ya anak, orang dewasa ya orang dewasa. Nanti kalau Anda mengajar, mengajar di kelas atau di pondok atau di mana, di aula, ada anak kecil di sana ada bulan, terus bal-balan. Dia tidak sadar di ruangan, kalau kocok bilang-bilang bal-balan. Nah, untung Ustadz datang, Mas, saya ini, kamu main apa? Sepak bola Pak. Kalau main sepak bola di mana? Di lapangan Pak. Lah ini di mana? Jangan Mas. Bola tidak bisa boleh Pak. Ya makanya bahannya ini kamu kena kaca pecah. Ayo ke sana. Jangan dimarahi. Paham enggak? Ini terus keras. Ulah pecah ya. Dia kan bukan orang dewasa. Kalau orang dewasa kok ngono, ya dicekel digawe rumah sakit. Nah, ya kan. Ada anak kecil, ya usia 6-7 tahun, nggak ketemu ya, wah ngantuk tak berhenti kok. Tuh, ada nanti katanya guyu, ada profil dari Ustaz datang. Saya ini, lagi, maaf ya yang namanya saya sudah mati. Kamu apa tadi? Pipis Pak, di mana pipis? Ini Pak di tempat ini. Nah, pipis yang betul di mana? Di toilet Pak, di kamar mandi. Nah, kamu udah cuci kan? Ya. Lain kali kalau pipis harus di toilet Pak. Kenapa kok kamu sih? Betul ya Pak. Anak bilang begitu. Ini jangan kok Pak. Kurang aja. Mau malukan pondok sini. Pipis kok malah nggak pondok. Jeneti wong piye? Salah. Harus dibimbing ya. Dibimbing dia kan belum orang tua, belum dewasa. Tetapi kalau kancane ustaz wis anak sisan wes ya nang ngarep tembok malah diketok kancane. Wah ya.
Iku ustadz perlu digawa di rumah sakit. Apa mereka kok sampai coba? Makanya dewasa dengan anak-anak beda. Baik juga untuk mengenal tingkat perkembangan individu dan fase perkembangan. Dan ngerti, oh ini lagi berangkat perkembangannya. Oh ini mulai anda umur setahun. Ini mulai laku, jajan ngomong. Ini mulai mengkurang. Jangan dipaksakan, perkembangan tidak boleh karena step demi step. Kalau perkembangan dipaksakan menyalahi kodrat akan terjadi masalah. Pamane, wong tidak pengen anaknya jadi bisa laku. Padahal lagi realisasi, tadi semua umur dituntut-tuntut. Saya senang, tapi kan tidak kuat. Akhirnya begini, apa yang terjadi setelah di usia dewasa kedarum pekoh bentuk O. Karena tidak kuat menyangga, belum waktu, ya, namanya belum matang, belum mayai, belum kuat. Allah sudah mengatur. Pelakuku ya setahun putih. Itu lagi tulangnya sudah kuat. Kalau baru 3 bulan belum mayai. Makanya step demi step ada fasenya. Iki fase lagi berangkat, iki fase andan, iki fase lagi, iki fase melahir. Jadi dipaksakan. Kadang kan ada ya. Tapi ada yang menghambat juga. Biasanya itu enggak. Sayang baru betul itu pondok daulah lalu di pondok rumah daulah. Tinggi dulu. Dalam sebelum itu harusnya enggak begitu. Dia di toko untuk baca, untuk mati di pondok, yang di pondok toko kader. Biar anak pun. Setelah itu berbuat bisa kalau bisa gerakan-gerakan. Sadar langsung. Karena apa? Bebas. Tapi kalau di pondok terus, kapan dia bisa ada? Iya kan? Tapi biasanya itu mbak-mbak itu yang saya dengan cucunya langsung bisa di sana no sakit pondok terus malah menggambar perkembangan. Untuk mengetahui kapan individu dapat diberi stimulus, diberi rangsangan, ya kadang itu yang ada permainan yang namanya Apollo, tahu ya gue ledekan wer nah setelah di YouTube bisa beridak. Itu kalau belum saatnya jangan. Kenapa? Itu memaksakan. Sama dengan itu tadi. Burung wayang ngatu kok diwarai ngatu, burung wayang laku kok diwarai laku. Nanti jadi salah. Ya. Jadi kapan diberi stimulus, menabes kematangan namanya. Sudah siap. Jadi supaya laku jadi laku, boiso. Ayo jaga, ibu ini, bapak ini ngomong. Umi di situ, aku di sini. Ayo jalan pelan-pelan lama-lama bisa. Ya, lama-lama bisa. Agar dapat mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang akan terjadi. Nah, hari ini apa? Kita ini fungsi atau manfaat kita mempelajari psikologi pertama. Next. Nah, khusus guru atau ustadz kita semuanya ini agar dapat atau untuk bermanfaat untuk memilih memberikan materi metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau ini dengan mengajarnya anak kecil, metodenya anak kecil. Bocah pura-pura, oh yang payung sini mas. Bocah itu senang ngambek aja cilik. Nah, gede protes belum lah. Mau apa? Kita gelem. Jadi aja ada begitu. Jadi ustadznya minta anaknya digendong. Tak digendong aku ya gelem ngaji. Tak digendong lagi belum ngaji. Nah, bisa senang. Tidak apa-apa, memang harus begitu. Ya, oleh karena itu ini ustadz itu harus tahu metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Materi yang diberikan oleh guru disesuaikan dengan usia perkembangan. Materi ini kan cah cilik ya, cah cilik materi ini mau cah gede, materi ini orang dewasa juga dewasa. Ya, jadi di tahun untuk diajari untuk pengetahuan tentang menopause. Ya orang ngerti cah cilik ini. Menopause. Ya, diajari tentang kebiasaan ngerti. Sarana masa kematangan orang ngerti. Bekerja anak-anak belum layar. Materinya disesuaikan dengan umur perkembangan. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya teman-teman harus tahu apa perkembangan, apa itu pertumbuhan. Ya, lalu kalau tumbuh pokok, kembang pokok.
Kalau perkembangan adalah hal yang berkaitan dengan perubahan kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Artinya apa? Perkembangan itu mengalami sistem. Jadi berkembang itu asale ora iso dadi iso. Asale ora iso basa dadi iso basa. Sopan santun dan sebagainya. Yang menyangkut etika, menyangkut kejiwaan, psikis, itu perkembangan. Tapi yang menyangkut fisik, tambah dhuwur, tambah gede, metu brengose, itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah hal yang berkaitan dengan peningkatan ukuran. Dari tanganmu cilik, saya aku tokene, kok saya gede aku. Ya. Sungai di Elong Singapura lagi ngomongin pergolong corona, ya toh, 20 tahun yang kemudian gendong cilik tentang, saya kira kok baru ini bermaksud tentang gede, pangle. Ini adalah pertumbuhan, peningkatan ukuran dan struktur tubuh, yaitu badan bertambah besar itu ke kanan, ke kiri, melebar dan bertambah tinggi. Ya, nah, itu namanya pertumbuhan. Ingat-ingat ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian next, periodisasi pada biologis. Periodisasi berdasar pada biologis. Periodisasinya adalah usia 0,6 tahun itu disebut dengan anak kecil. Ya, anak kecil, bocah cilik, gundulur. Usia 7-14 tahun adalah fase anak sekolah, bekerjanya kementerian kelamin. Terus ngerti bocah anak jadi cilik, durung sekolah, juga pasar-pasaran, kematian-kematian, gilong-gilongan, itu orang iseng. Ya Pak ya. Itu materi mana gue, materi itu gue, gitu. Kecil umur 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Aduh, aku sekolah-sekolahan, aku sudah diguruni, aku sudah dimuriti. Gandengan, maka itu gandengan tak iseng. Tapi setelah dia menginjak pada usia 7-14 tahun, wis mulai izin, ikut cari dok, ikut cari mandi sudah tahu itu anak kelaminnya laki-laki seperti saya, itu keluarganya perempuan. Dan mulai ada peningkatan. Kemudian usia 14-21 remaja. Nah, kalau usia remaja lebih asik. Ya. Baik, next. Next, ya, periodisasi ini periodisasi berdasarkan didaktis pendidikan. Ya, ini yang perlu diketahui oleh adik-adik dan sekalian. 0 sampai 9 bulan sebelum lahir, pada itu konsepsi laki-laki perempuan cuci kemanten, terus monyet, terus akhirnya jadi kita. Nah ini, nanti apa-apa, ini kan sudah dewasa, besok kalau rumah kan jadi kemanten, ya kan? Saya bisa ditemukan juga pengalaman. Akhirnya terjadi kehamilan istrinya masa sebelum lahir atau pranatal. Masa ini sudah ada perkembangan, sudah ada pertumbuhan. Mas, pas lalu, rendang-rendang bahasa main sepak bola. Ini baiknya sepak bola. Nah kata ini, rendang yang sudah pernah pengalaman seperti Mbak ya kan. Ada banyak tuh yang sudah menikah ya, sudah pengalaman. Rendang. Ini perkembangan yang harus diperhatikan oleh ibu, oleh orang tuanya. Oh ini posisi kepala sudah di bawah, tidak akan lahir. Posisi mana sungsang, jadi sungsang terus tidak di lahirnya secara normal, akhirnya dibedel dengan operasi sesar. Nah, pada usia-usia ini biasanya orang tua kondisi disetelke Al-Quran, setelke ngaji. Dan dulu mau ngaji, kan ada itu di dalam postingan di WA itu, bocah umur 3 tahun itu pinter ngaji bilang. Sebabnya kalau ditanyakan waktu hamil mulai awal itu memang sudah didengerin Al-Quran, baca Al-Quran dengan takbir. Makanya begitu lahir, terus terbiasa ngomong Al-Quran, terus cepat banget. 0 sampai 2 minggu masa bayi lahir, baru besangan sasi. 0 sampai 2 minggu bayi oe diserbiti 3 nama.
bapaknya kalau adat orang Islam harus bisa azan, harus bisa qomat begitu lahir diandani dan diqomati. Ya coba yang kafir satunya besok anu ya orang qomat ya orang. Mengapa suara anda yang pertama, qomat yang pertama itulah yang akan mendidik anak jadi orang Islam. Ya, jadi anak soleh dan solehah ini setelah 2 minggu. Nah 2 minggu sampai 2 tahun adalah disebut bayi. Batasannya nopo pak. Desa jengmi boleh. Nah jengmi ibunya itu namanya bayi. Mulai nak wis 2 tahun disapeh itu biar orang mimi bertunggu kesunjuk lagi itu nek. Kan? Nah 2 tahun sudah punya adik. Oleh karena itu 2 tahun jadi disapeh di korner telur atau diberi tajin. Tahu tajin ada? Tidak tahu ya? Tahu apa itu tajin? Air pedas yang sudah matang, setengah matang ya. Nah, itu dikasih garam asin enak. Gas gula lebih enak. Tapi dulu waktu kecil seneng air asin. Tapi sekarang itu kan jarang orang yang tahu asin. Karena apa? Masaknya nganggo magic. Kalau nak depan kan nganggo kukusan, ya harus dipakai di ada tajin ya. Baik, jadi masa bayi itu sampai 2 tahun. Berikutnya 2 sampai 6 tahun masa anak-anak awal. Bocah habis 2 tahun, nanti 6 tahun mulai belajar. Itu masa anak-anak awal. Kadang di tengah-tengahnya itu ada yang namanya masa meratu-ratu. Di situ tidak saya tulis. Apa nih pak? Masa serakah pokoknya jodoh kafir. Tapi orang dintekno. Pamane orang berkat. Aku tangan itu dilihat itu. Tapi dia kan tek. Berbalik pun tidak tek. Tapi udah jodoh kafir pasti tidak tek. Waktu lagi jajan ibunya suwun kafir. Karena ratu kan harus semuanya. Kasih ratu-ratu. Lainnya ratu bagi. Ya kita sebagai orang tua memberi pemahaman adiknya, kakaknya, mas, jangan bayi. Kok dia tek? Kok dia tek? Berdulanan sedulu terus ditinggal. Akhirnya kakaknya bisa mendapat bagian. Nah, itu masa anak-anak sampai 6 tahun. Mengapa anak-anak? Karena belum sekolah atau prasekolah atau kelompok bermain atau PAUD, pendidikan anak usia ini. Di situ belum disebut dengan mata pelajaran, tapi kurikulumnya tapi bermain. Kelompok bermain sedulanan, diwarai nyanyi, diwarai ngaji, membaca bismillah, membaca syahadat, mulai itu bermain. Nah, kalau adik-adik para ustadz-ustadz nanti melihat di kelompok bermain itu lucu, betul. Karena gurunya memang tidak boleh marah, harus tenang, harus mengikuti jiwanya anak. Dia disuruh nyanyi, kancane ngerebut nike, digomlayu memburi. Pada gentenan nyanyi. Suruh lari ke sana, direbut nike dijaluk kancane, nangis. Kok nyanyi neh, bujun neh. Itu kalau orang tuanya tahu, kan sering kalau bocah ini nggak boleh tahu. Kenapa? Bocah itu bernangis, kok jadi kancane meneh. Berarti itu hari ini jadi kancane meneh. Anak-anak itu cirinya adalah mudah senang juga mudah susah. Nah, benar dulu. Masa anak-anak akhir sekarang 6 sampai 12 di SD. Ini mulai bermain, mengenal temannya, kesana kemari, menunjuk pasaran, guru-gurunya dan seterusnya. Itu pada usia-usia anak-anak. Kemudian 11 atau 12 atau sampai 15 itu masa puber. Masa puber itu artinya masa mulai identitasnya jelas. Iki lanang temenan, iki wedok temenan. Nah, buktinya apa pak? Kalau anak putri ditandai kadang dengan namanya menstruasi. Usia itu. Kalau sebenarnya SMA aliyah belum menstruasi ada. Terlambat apa? Memang beda-beda, faktornya macam-macam, psikologis juga bisa. Ada yang cepat 9 tahun wis men, sehingga apa?
Kalau sudah terjadi semacam itu, namanya itu sudah dicabut tenang, dan dicalon itu. Secara bagaimana? Kalau si usia itu usia 11-12 atau 15-16 sampai 15-16, dia sudah mimpi basah. Anak kelaminnya sudah menghasilkan sel jantan disebut sperma. Itu kalau membuahi ovarium atau sel telurnya putri, bisa terjadi konsepsi, terjadilah kelahiran. Pernah terjadi di negara India, anak umur 10 tahun punya anak. Mengapa? Karena 9 tahun dia sudah menstruasi. Sang tahun menstruasi berarti dia sudah dicawin dong. Dulanan kalau katanya ya jijik, cuma dipercaya. Terus mimpi basah sudah punya sel sperma. Akhirnya hamil. Cah 10 tahun gue anak. Jangan kok dibawa ke sana dulan. Anak dulannya ibunya dulan. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus mengarahkan masa yang baik adalah masa kematangan. Masa kematangan menikah itu adalah kalau wanita itu sekitar 18 ke atas, kalau laki-laki 21 ke atas. Nah, ini sisa tanggung jawab, terus ngerti, dia akan ngerti orang akan kebetulan ya. Baik. Kemudian remaja atau adolescensi. Remaja itu wis rada gede, itu 15-16 sampai 21. Itu masa remaja atau adolesen. Remaja ini masa hebat-hebatnya, masa semangat-semangatnya, kuat-kuatnya. Mulanya bal-balan itu dicari anak usia sekian. Petinju umur 21, wekti umur 21 itu harus dibatas kemudian uang itu. Ya kan, paling rusak itu usia-usia itu. Ya, usia di bawah 25. Kemudian masa 21 sampai 40 adalah dewasa awal. Wis iso dinikahno, wis iso tanggung jawab, wis iso nyambut gawe. Sampai itu jadi masa wis iso masak. Kemudian 40 sampai 60 tahun masa dewasa mantia. Masa dewasa nih belum tua berderek. Kalau 60 masa usia lanjut, wis tua tenan. Ya, baik, kita persingkat saja. Next. Nah, perkembangan anak saya ulang lagi, yaitu 0 sampai 2 minggu itu masa bayi atau neonatal, 2 minggu sampai 2 tahun masa bayi atau masa anak, 2 sampai 6 tahun masa awal anak-anak, 6-13 masa akhir anak-anak. Nah, jadi ini anak-anak kalau perbuatan yang melawan hukum itu ya dihukumi rakyat di Indonesia. Ya, sulit karena apa? Masih anak-anak, usianya belum dewasa. Seperti kemarin di mana itu yang membunuh tetangganya, ya, anak usia berapa 15 tahun untuk berapa membunuh anak dan 5 tahun. Itu karena apa? Pengaruh film, pengaruh tontonan, pengaruh media sosial. Next. Nah, kemudian masa remaja, usia remaja adalah usia 14 sampai 21. Fase ini masa peralihan dari anak menuju dewasa. Bapak dan Ibu, fase remaja itu fase yang sangat penting. Fase yang sangat penting. Mengapa saya katakan penting? Karena disitulah akan mencari bentuk atau jati diri. Dia bakal jadi apa? Jadi masa remaja itu dibentuknya. Dia akan jadi hafid yang betul-betul hebat di usia-usia remaja ini. Nah, sekitar usia 14 sampai 21. Ya, sekitar itu, nah itu dibentuk. Jadi penghafal Al-Quran yang handal. Ya, seperti yang Jogja itu Kamal dan Kamil. Sama itu Mas? Ahmad Kamil yang sering di postingan itu. Nah, itu kan usia-usia sekian, usia sekian. Karakteristiknya yang bisa dilihat adalah adanya banyak perubahan yang terjadi pada hubungan fisik dan psikis. Beda. Iki betul-betul remaja putra. Ini remaja putri. Nah, kalau dalam ilmu kejiwaan ada animus. Ya, anima itu sifat jantanan, animus sifat perempuan. Pak, ini mau orang saya lanang itu saya itu. Nah, karena itu mesti ini sifat yang dimiliki cak lanang
diwehi cah wedok. Cah wedok langsung tomboy karo cah lanang. Terus aku tinju. Cah wedok ana sing kaya wong cah lanang sing cah wedok. Ngedoi senengane yo awak jojo makan lunga sekolah kanggo dapur. Salah itu ada itu ada. Padahal itu mana? Itu ada salah perenungan. Next. Nah, sekarang ini asik. Kalau dari gua deh namanya. Tapi karena asik, kita harus mulai ngantor. Sesi pertama mau ngajar, terus sesi kedua terus mulai agak capek, udah seger, maka seperti kemarin lagi ya, diletakkan semua berdiri, yuk diletakkan berdiri semua. Jangan tuh enak kalau yang ini, bareng kantor berbanyak malam kan dari nasdar, ya, iya berdiri semua, ayo berdiri, diletakkan pulpennya, diletakkan tekstarnya, bukunya, kertasnya, namanya, siap, gerak, hadap kanan, gerak. Batas kita ya, tolong dipijit pundak temannya. Hitungannya sampai 30 atau maksimal 50 ya. Ayo dipijit didorong dengan nanti kan siang nanti ya. Enak kan? Oh, kalau dipijit dulu ya, nyambung kemarin harus nyambung. Maju, nyambung. Ya, oke. Ya, saya hitung 10 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, selesai. Balik kanan, gerak. Oke, saya biar praktek begini. Oh ya, ya, untuk ini saya jangan 30 sampai 50 ya. Nanti akan saya hitung. Ya sebelumnya juga seperti tadi ya. Kanan sesuai lah. Ya, itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadap kanan, gerak. Jangan digerakkan ke atas. Sendiri. Empat kali. 1, 2, 3, 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4 lagi. Kata 1, 2, 3, 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4 cukup. Silakan. Maksudnya apa? Lihat peredaran darah ini normal kembali. Tadi kan mandek. Kalau mandek terus ngantuk. Baik. Nah, ini perbedaan antara remaja putra dan remaja putri adik-adik. Ya. Ini hal yang kita alami. Dan ini tidak bisa menyalahi kodrat, pasti begitu. Tadi sudah tes daripada Allah. Untuk remaja putri yang disebut remaja tadi usia berapa? Sampai 20 sekitar itu ya. Pembesaran buah dada untuk putri. Ya, sampai tadi bujune rapopo, tahu boleh. Tapi harus tahu anak putra. Loh kok, kok betul kecil pak? Lalu mana kok? Kalau sampai itu pembesaran buah dada kanan dan kiri. Ya normal itu. Pak, untuk ada yang tidak sama sekali. Nah itu belum normal ya. Belum berkembang namanya ya. Kalau cah lanang pribon dadanya semakin bidang seteran gagah. Ya, gagah lanang. Padahal tumbuh gede dhuwur ngumpuli ngumpuli bapak. Ibu kecil mungil, bapak ibu kecil mungil. Wanake bareng berkembang, berdino muangan, tasine bilang-bilang. Tambah berdino. Pahlawan isung dulu. Ya, senangnya basket kan ada kalah kabeh. Lagi kecil dia, nah begitu, gitu. Bur, bijan
dadanya bijak dan sterek gagah. Kalau ada anak remaja ke orang gagah, ya maaf bukan ngoyoi ya, mungkin cewek-cewek itu biasa nih, ada remaja mengurangi makam celana maaf soalnya, harus rong piring kurang, telung piring, mumpung jajan jebol, nak pondok pun jajan sepiring ini nanti ayo jajan, semarang. Kalau anak putra ini akan ada pertumbuhan yang tidak seperti anak. Mulai tumbuhnya kumis. Ini misteri dong. Nama cari kok kumisan? Wah, yang lucu cari itu. Gimana? Isdalia ya, betul. Itu beda itu memang. Tapi tidak kebetul. Tapi memang betul Isdalia. Satu-satunya saya lihat wanita kalau kumisnya itu Isdalia betul. Tapi yang lainnya tidak. Ya. Jadi tumbuhnya kumis, jenggot, jambang. Ya. Ini adalah ciri remaja laki-laki mulai tumbuh. Gagah. Mana mau ngajar di kumis juga gagah, di jenggot juga gagah, di jambang kalau juga gagah. Kayak India, kayak Amir Tampakan. Kalau India kan gagah-gagah ya, gede dhuwur, mau jambang itu. Kayak Timur Tengah, mau Mekah, mau Madinah. Mau putih Jawa itu sih ngepengen ini. Baik, yang ketiga tumbuhnya rambut sekunder sama. Putra ya tumbuh rambut sekunder di mana Pak? Yang ditutupi. Bagaimana sih rahasia mulai tumbuh. Ya, dia cilik bukan kan, tapi setelah remaja 14 tahun kok mulai rambut rasa kumur. Itu perkembangan. Kalau baik Pak, membantu senang boleh terserah. Kalau sunnah itu memang ada yang mengatakan sunnah itu rambut sudah dibagi ada. Tapi ada fungsinya, jangan kira tidak ada fungsinya. Allah membuat sesuatu mesti ada maksud. Saya itu ada Pak, wah tentang kau ini ada. Karena apa menajar sunnah. Ya, ada yang seperti hutan belantara. Tapi ada yang seperti dimakan penyakit sedikit-sedikit ada. Baik, sama. Yang keempat, perubahan suara semakin kecil lagi. Dulunya biasa, bareng remaja suaranya bagus. Kalau menyanyi, wah pikir aja Pak. Ikut di usia setia remaja ini. Ya. Kemudian yang putra, suaranya jadi nah, ngomong Jawa karena Blogor, mesti ngomong Sumatera ngerti Blogor itu kan? Sumatera, Sulawesi, ngerti Blogor. Ngomong Jawa, terus dari suaranya. Tapi nanti akan menuju suara yang bagus. Setelah remaja ini hilang menuju dewasa. Nih, suaranya kalau perempuan remaja menjadi kecil, suaranya kalau putra menjadi membesar. Nah, dan kemudian 5 matangnya ovarium sel telur tadi saya sampaikan. Terus mulai iso diana, belum proses matang, belum matang kalau usia 14 tahun, 15 tahun iso diana, tapi belum setanggung jawab. Apa jadi ibu, bisa umi. Dulu ini nanti ini orang pikir umi. Gitu. Karena masih anak-anak belum matang. Perubahan suaranya membesar tadi matangnya sel sperma. Jadi anak putra sering mimpi basah. Aku kok dikumpuli bidadari cuantik. Saking kok basah 60 pirang-pirang. Nah itu wajib mandi besar. Tapi yang laki-laki itu sudah wajib mandi besar. Jadi sudah menjadi sempurna sebagai seorang lelaki. Aku bisa ini kok bisa membuai sampai mantu wong surat bakal dia anak mesti dia anak itu sudah punya sel sper. Yang keenam berat badan tinggi badannya tambah yang putri. Yang keenam sama berat badan tinggi badan dapat 3. Ini perbedaannya dan perbedaan yang lain masih banyak, bisa dipelajari sendiri, bisa dideteksi sendiri, dibedakan sendiri, dibandingkan sendiri. Ya, next. Masa remaja menurut ini, masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menurut WHO.
ya ini organisasi PBB, remaja itu pada usia 10 sampai 19. Jadi definisi itu tidak dogmatis mati, artinya harus tidak. WHO pendapatnya kian 10-11 itu seluruh dunia namanya masa remaja. Tetapi dari Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2015, remaja itu 10 sampai 18. Orang somolan. Mereka 18 tahun wis oleh nikah di Indonesia. Pak kalau niku pun Mas gak pernah asal lima-limawin namanya sukses, jadi orang yang sukses ya. Kemudian menurut BKK Badan Kesehatan Keluarga Indonesia, remaja sudah 10 sampai 24. Ini sudah patang sekali 24 dan belum menikah ya. Jadi itu batasan remaja boleh 3 bulan. Next, usia strategis dalam menghafal Al-Quran. Nah ini penting, Bapak dan Ibu, adik-adik, saudara sekalian. Kita itu bekerja, bertugas, hikmah di pondok pesantren tahfidz. Yang dari yang Bupati, saya hanya mau dimasukkan tembok sana itu pondok pesantren yang Al-Quran. Itu kurang tahfidz ya Pak. Pondok tahfidz yang Al-Quran. Pesantren boleh, pondok pesantren tahfidz yang Al-Quran boleh. Tapi kurang tahfidz. Orang kan tidak tahu, dikira tidak menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau diberi tahfidz, insya Allah, oh paham, oh ini pondok tahfidz. Baik, jadi kita itu akan hikmah di pondok pesantren tahfidz. Ya. Harus paham kapan anak itu bagus di dalam menghafal Al-Quran. Kalau romo-romo kiai, para sesepuh ini sepuh, itu semuanya boleh dan baik. Dikatakan oleh beliau, tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. Silakan di usia berapapun. Yang penting apa? Punya niat dan punya kemampuan. Tidak ada yang terlambat bagi siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran. Saya beri contoh, Pak Dokter Yainuri Qasim Kudus, muridnya Mbah Arwani, dokter spesialis dana. Siapa yang tahu? Yang rumahnya Kudus siapa? Yusari Kudus. Ya, Burian Proliman, Ngetan Sidek, Dundanan ada Dokter Yainuri Qasim. Itu spesialis dana. Dia muridnya Mbah Arwani, romonya Mbah Buring. Karena sudah lengkap semuanya itu, Pak Dokter Yainuri juga sudah wafat bulan lalu. Itu dokter spesialis sudah tua, tetapi beliau itu santrinya Mbah Arwani, terus menghafal Al-Quran, wis usia tua, sakit Pak, sakit 2 tahunan ya, langsung muridnya Mbah Arwani langsung, dia bisa hafal Al-Quran. Jadi tidak ada halangan pada usia berapapun ya. Jadi tidak ada kata terlambat bagi siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran. Ya, bisa saja para ustadz ini nanti santrinya ada yang usia 40, boleh, nggak apa-apa. Nah, santri untuk tidak panggilan, dengan mengajar di sini di YGBS Pati atau di Colong atau di mana, tidak diundang. Kalau kepengen apa Quran apa, dan kalau mau penampilan itu, jangan kemudian menjauh, jangan sore batu hari mau dengan sekitar bisa, lama-lama juga bisa hafal juga. Kadang malah bisa melebihi yang ada di pondok pesantren. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Dokter Yainuri Qasim itu spesialis dalam sudah tua, ngapal Quran dengan Barwani. Yang kedua, dari usia anak sampai usia tua bisa menghafal Al-Quran sesuai bakat dan kemampuan. Bakat bisa dikondisi, kemampuan juga bisa dikondisi. Artinya apa? Dilatih, lanjut bakat cepat. Tapi supaya dibakat ya, berdino biasa. Supaya punya apa? Kemampuan. Punya kemampuan yang tinggi karena setiap hari, setiap saat mau Quran, terus ngapal Quran terus. Ya. Kemudian yang ketiga, usia yang paling ideal Pak berapa?
usia emas menghafal Al-Quran itu usia 5 sampai 25 tahun gabung. Jadi santri ini jenengan kalau masih di usia kompensasi ini 5 sampai 25 itu usia emas. Nah, wis tuwa mau kudu sabar. Pamane duwe santri umur selawe munggah 30, 35, 40 ya sama pun. Tapi nah usia ini bisa ditarget. Kamu 5 tahun harus sudah dapat sekian. Kamu 10 tahun dapat sekian. Kamu 15 tahun dapat sekian. Kamu 1 tahunnya harus dapat sekian. Ya. Idealnya berapa Pak di pondok kita? 1 tahun berapa juz 1 tahun? 5 juz. 1 tahun 5 juz. Itu ideal, artinya normal. Kalau ada yang kurang dari itu cepat pinter dari santri yang gimana. Kalau ada lebih dari itu orang mau target roto bodoh, roto dedel. Berkelompok kajian turun, kajian jajan. Nah, oleh karena itu ini santrinya yang kemarin saya lihat di tempat pondok yang guru Quran putri anak-anak santri yang dimasuk, putarnya Pak Yai dari Rakyat Jogja itu poso caci poso jauh setino poso setino orang kayaknya dodolanan apa itu 2 tahun sudah hafal caci ya. Jadi usia 6-7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Karena apa? Ternyata setelah saya kenapa itu anaknya kiai ada nambah disuruh kiai ini ya, terus ibu saya belum kosong cerdas banget ini hafal semua beteras. Tapi nasi biasa-biasa saja turu wae ya suwi ya. Jadi usia emas itu 5 sampai 25 tahun. Kalau usia 25 tahun naik ke sana itu sudah mulai menurun. Ini normal yang saya katakan normal ya. Kalau yang istimewa tadi ada sudah di dokter keluar namanya yo profesor apa yang luar biasa cerdas. Memang IQ kecerdasan masing-masing orang itu berbeda. Ada nanti kalau ini kan sudah praktek semua dari pondok. Orang bisa sing bapak orang cipokat, orang sing lambat, orang sing sedang normal. Sing seperti diperlakukan dengan istimewa, yang sedang ya normal, yang kurang ya ada perlakuan khusus. Nanti ada kelas khusus atau bagaimana. Nah, falsafahnya itu adalah ini, belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Bukan batu ya Pak, saya ngetik salah di atas batu, di atas batu. Nah, belajar sesudah dewasa bagi mengukir di atas air. Kadang-kadang nyanyian belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa nanti mengukir di atas kalau zaman depan ya. Pokoknya nyanyian yang digunakan lebih nyanyi anak-anak. Nah santri-santri mungkin pintar, ibu-ibu pintarnya. Ini betul. Jadi orang yang belajar kalau masih kecil 5-25 itu mungkin waktu mentos ini sok ya, ada bekasnya. Batu itu ada bekasnya. Bisa menulis Allah Muhammad dukir pelan sekian tahun jadi. Tapi kalau mungkin di atas batu, di atas air, dukir hilang ya terus. Nah, ya kan? Jadi ini tolong diperhatikan, usia emas penghafal Al-Quran adalah 5 sampai 25 tahun. Next. Ulama-ulama dulu terdahulu banyak yang menghafal dalam usia anak-anak yaitu pada usia 5 sampai 15. Imam Syafi'i yang sangat terkenal itu. Adik-adik tahu ya? Hafal hadis. Nah, ini dulu 15 tahun sudah hafal kitabnya gurunya. Kitab itu pandaikan dan tebal-tebal hafal. Dan sudah hafal kan? Nah, dia jelas hafid, dia sudah hafid. Tidak hanya hafid, dia menghafalkan hadisnya juga. Ini ulama-ulama dulu. Dan juga ulama dulu tidak hanya di bidang kitab Al-Quran, tapi juga di bidang tafsir, fikih, usul fikih.
juga sains ilmu pengetahuan. Makanya ilmu pengetahuan itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran semua. Karena di dalam Al-Quran itu orang Yahudi memanfaatkan. Siapa yang mempelajari Al-Quran, pintar menguasai dunia. Ada karena ilmunya ada di dalam Al-Quran semua. Ulama dulu Al-Quran masih dalam usia muda. Next. Nah, mengoptimalkan anak dalam menghafal Al-Quran. Ini penting. Peran orang tua, peran robi, atau peran ustadz-ustadzah. Nah, kok bisa gambarnya? Kok seperti ini? Orang tua cermat memanfaatkan potensi kecerdasan anak untuk menghafal Al-Quran. Jadi orang tua itu harus cermat. Oh, jadi bukan sini ani-ani. Ini memang anak sasa pondok yang tafid dan pelatih, nopo teng Muria, nopo teng Bejen, nopo teng Menawan, nopo teng Pusat, ada khusus dengan wali orang tua di rumah sambil mendoakan, memfasilitasi. Usia dini menghafal Al-Quran sangat cepat dan tepat menghasilkan hafalan yang kuat, yaitu di usia 5 sampai 25. Mumpung usia anak menghafal usia emas, maka harus dimanfaatkan. Apalagi saya gitu. Nah, saudara apa lagi punya? Aku ngomong atau kuliah dulu. Ada yang kuliah dulu karena 22 tahun, 23 tahun selesai. Tapi biasanya agak terlambat. Ada yang memanfaatkan usia keemasan menghafal, yaitu usia 5 sampai 25 tahun. Next. Metodenya, bapak dan ibu sebagai orang tua mulai mengajarkan hafalan bagi anak kurang dari 5 tahun. Jadi yang kurang dari 5 tahun ini memiliki belum stabil. Jadi pelo-pelo dan seterusnya. Jadi apa ya apa. Tapi kalau sudah 5 ke atas, harus mulai tahu tentang pelafalan yang benar. Yang kedua, mengulang bacaan Al-Quran. Orang tua mendiktekan surat-surat pendek, mengulang-ulang bacaannya. Jadi metode mengulang-ulang itu sangat betul sekali. Yang ketiga, menggunakan media rekaman. Direkam, brutal, atau dapat membantu anak ini dapat membantu direkam diulang-ulangkan. Next. Membuat proses menghafal menyenangkan, menjelaskan makna-makna ayat dengan penjelasan yang menyenangkan, dibumbui dengan santai, contoh dan dongeng. Murabi itu bisa mendongengkan. Lebih-lebih ustadznya pada Tuhan Lakoh dan seterusnya itu sambil dibumbui cerita-cerita, sehingga menarik dan aku senang. Wah, ustadz itu dongeng sih kok ngerti apa dan seterusnya. Jadi kreativitas inovasi daripada ustadznya masing-masing. Memiliki waktu yang sesuai, menghafal tidak memilih waktu tertentu, tapi yang tepat itu pada waktu anak siap, itulah disuruh menghafal. Terutama bagi anak-anak yang sering manja itu, mau apa anak sampai ini? Pakai kotak gelar saya, tak balap saya. Bocah manja. Itu bagaimana? Ya kita pandai-pandai mengantisipasi. Kita harus berperan sebagai orang tua. Mas, kalau Anda itu mendidik anak, jangan sampai dicemooh. Jangan sampai dicemooh. Jangan sampai dimarahi, tetapi disanjung. Ya, nanti katanya mau jadi hafidh, mainannya pada diberesin, dan sakitnya jadi cantik nanti. Nah, kita punya anak kecil, nah, terus diberesin, tapi cantik. Cah ganteng, ayo kita selesai, nanti bisa ditonton, harus ganteng. Tapi dan tonton siapa? Protes dia, tidak memotivasi secara psikologi. Katanya mau jadi dokter, kok nggak mandi? Oh iya ya, siapa dokter ya mandi. Bisa kan? Ya. Next. Membuat proses menghafal menyenangkan, penjelasan makna sudah, memilih waktu sesuai. Oke. Next. Memasukkan anak ke lembaga ponpes menghafal Al-Quran. Kalau di Kudus
itu nama yang guru Quran sudah luar biasa. Di Jawa Tengah yang guru Quran luar biasa. Di Indonesia nama yang guru Quran itu luar biasa. Makanya yang mondok di yang guru Quran, baik itu di Pati, di Kudus, di Batam, di Bogor, ya, itu hal yang sangat menguntungkan karena sudah nilai kenal nama baik. Ya. Dan ini sudah paten. Yang guru Quran yang ada hanya Kudus pusatnya, sudah dipatenkan di Jakarta. Seperti nama Jenang 33, Jenang Mubarok itu sudah dipatenkan. Yang lainnya tidak boleh mengubah nama itu. Seperti Aqua, itu ya sudah itu paten. Nah kalau kita di yang Yayasan Arwania, ini yang kritis Pak Siti itu. Ya, di 2 tahun yang lalu membuat kecil-kecil pakai jeblek-jeblek kan, loro-loro sayus jeblek pirang-pirang. Kahaki itu Qatil Quran. Ini pemesannya itu luar biasa. Nah, orang tua harus punya keinginan yang kuat. Ya, anak dimasukkan ke lembaga tahfidz di yang bukan. Tidak harus diaturkan, boleh tidak masalah. Silakan, tapi kok kode-kode milih yang dulu Quran karena metodenya, sanadnya bagus. Orang tua harus teguh punya niat yang kuat untuk anak didiknya agar menjadi anak soleh. Untuk menjadi anak soleh berangkat mulai dengan kepribadian. Kalau anak mondok, insya Allah jaminan soleh itu ada. Tapi di sekolah umum, insya Allah tidak sebagus anak di pondok pesantren. Yang ketujuh, orang tua menumbuhkan motivasi dan semangat untuk menghafal Al-Quran. Anak diberi teman yang sukses, itu loh temanmu sudah jadi Pak Kiai punya pondok pesantren, itu loh Pak Kiai pondoknya wajib, murni wajib santri lagi, itu yang Al-Quran sergap dan seterusnya. Kita memberikan satu contoh motivasi membandingkan orang yang telah sukses. Next, remaja dan permasalahannya. Ini ada suatu permasalahan bagi remaja putra maupun remaja putri yang perlu disikapi. Secara fisik dan psikis, remaja putra semakin gagah, emosinya belum stabil. Ya, pakai numpak sepeda motor di jalan, ono bocah ngomongin numpak sepeda motor, bandar orang nyalek, itu dikira nyalek, emosi, gue lagi ya, hebat-hebatan, karena masih emosi. Ya, itu anak remaja. Diingetin, ngapa nggak dia? Paling itu cara jotos. Padahal dia mau ngerti, padahal tidak apa-apa. Yang melihat aja, yang melihat aja. Ya. Remaja putri semakin cantik, tapi emosinya juga belum stabil. Ya, itu remaja-remaja ini sudah mencari bentuk menjadi betul-betul wanita yang baik. Bentuk postur tubuhnya semakin langsing. Dan suaranya semakin bagus, wajahnya nak corot Jawa itu pecah pamore, aimnya mulai ketok dari semut ditunas, nah lah juga dari cilik umur caren, ya umbelan lah, bulanan itu ya, nah meski itu aimnya, kalau tiba-tiba orang sakit kampung, ini dalam motivasi malah, nah kalau itu amal Quran ada alhamdulillah, ngono dah. Itu sampai saya mulai dari kampung isentok sehat, walaupun dia jalan, si sama kok baik, dia berkudunya pirang-pirang, saya gagal teman-teman kebeli posisi kanan. Kalau masih kecil memang, tapi kalau sudah remaja sudah mencari bentuk. Ya. Fase remaja, pra remaja 11, 12, 13, 14 tahun, tingkah lakunya cenderung negatif. Negatif itu ya tidak negatif dalam artian yang sempit, tapi dalam artian luas. Apapun tentang Pak Ani, rodo gesek dan seterusnya. Ya. Sering membantah orang tua, bantah. Jika maju saya itu, bapakku, bapak kuno. Pak Ani jarang kuno, padahal Pak Ani dia guru. Nah, karena up to date ya sekarang itu pakai yang namanya HP yang Android, yang ini, yang itu, nah itu modern. Ya, kemudian tidak percaya diri, selalu berkaca. Anak-anak yang remaja awal, ya, usia sekitar
11, 12, 13, 15 tahun itu bicara sok ono jungkase sisiran berkaca aku ini 19 tahun ya lah yang gue sih bener tahun aku 19 tahun ya aku bener tahun lah kurang percaya diri. Yang sering saya lihat itu anak-anak sekolah di usia SMP, SMA awal itu cara-cara mesti juga jungkas karena apa? Kurang percaya metu sampai rumahku terus jungkasan gila gitu gila di sepion sepionnya gurunya apa metu diciptakan di bangun tapi gurunya itu gurunya mas apa laptop lucu karena pakai sepion gila gitu jambulnya didawak no bisa duit kuit nek jungkasin nek saya kurang marah, Pak Nok Banyu berkali. Itu namanya remaja kurang percaya di anak putri juga gitu. Jilbabku juga ini nanti jadi luar patokannya patas dulu. Karena kurang percaya diri di usia remaja itu begitu, kurang pede. Makanya harus nganggur ya, gaunnya tuh yang terlalu mahal, kuduknya ya mahal. Tapi masih kurang percaya. Memang baru sifatnya begitu. Ya, baik. Tingkatannya juga cenderung negatif, menentang orang tua. Nah, ibu kok kuno. Ibu udah mengikuti zaman loh kok. Kok kayak orang saya lah bu. Nah, nyalahi ibu bapak ya bu. Karena memang remaja sering membantah orang tua. Nah, tidak percaya diri, selalu berkaca bagaimana penampilan aku. Ngilo terus. Aku sebenarnya sampai tahu dulu ibu tak copot tak habis biru tinggung kok ini ya nggak bisa kuning akhirnya toto sak siap ini saya ngebel tapi capek salin pakai gaun yang mana, yang merah, yang hijau, yang ungu bingung karena kurang percaya diri. Next, remaja awal 13, 14, 17 tahun ini ketidakseimbangan emosional, tidak seimbang emosinya. Dia mau sering langsung emosional. Ya, orang itu kalau di usia-usia ini belum melihat yang sebenarnya. Orang menangis itu dikira sedih. Bisa kok sakit, kok nangis saya sampai dan lucu dulu sama nih. Ternyata orang menangis belum tentu sedih. Senang. Mengapa senang? Karena dia lulus di sekolah. Senang bangga nangis dulu bisa terjadi. Maka jangan mengartikan emosional secara itu. Ketidakstabilan dalam sejarah kan menyerupai orang dewasa, seorang aku yang tanggung jawab, merasa punya hak, aku yang punya hak. Kok bapak ibu aku rapi, keputusan ini sempat membuat satu keputusan. Saya bisa menentukan masa depan saya sendiri, padahal belum bisa. Ya, sedang mencari identitas diri. Saya ingin mencari bentuk saya ini harus bagaimana jadi diri. Remaja 17, 20, 21 ingin jadi pusat perhatian. Ya, ingin jadi perhatian. Jadi nak tampil itu pengen digadang orang kakek. Pemerintah pakai pakaian sing nyeter. Sarana ya murung. Cocok lewat dan digadang. Oh, itu toh Mas Adit itu. Ingin diperhatikan, ingin menonjolkan dirinya, ya. Pemenang jadi bawa HP maju potret, itu gaya, ya, gaya. Jadi diperhatikan orang lain. Itu di usia-usia itu. Mempunyai cita-cita tinggi dan cita-cita tinggi, tapi karena tidak menyesuaikan kondisi. Wong tuan kayak apa kok cita-citanya sedulur itu, ya, yang ngono. Kok kepengen sekolah luar negeri sih, ya, ratusan juta kok iya. Wong pandai menerima tani, buruh tani. Orang disesuaikan, memiliki energi besar dan berlebih. Ada satu ciri, impul terdesak namanya. Kalau ada orang tenaga lebih, tidak tersalurkan buku ngaji, buku olahraga, buku kegiatan apa, itu kadang-kadang tangannya cukup bawa dia. Kaki yang mau diikuti. Itu namanya tenaga berlebih. Ada tuh? Ada. Sikirnya diudah dengan ngomong tua itu ya. Pokoknya orang iso menang. Itu tenaga berlebih muncul dengan sendirinya. Next,
Perubahan pada karakter seksual putri pembesaran pada dada tadi depan sudah tingkat semakin rapi, putra tumbuh kumis, jambang, jenggot, suka suara membesar, fisiknya tumbuh tinggi besar. Ini sering disebut masa pubertas, masa perubahan, ya, masa yang ingin diperhatikan oleh orang lain. Next, anak usia remaja itu sangat penting, butuh teman sebaya. Teman saya saudara orang seneng, teman saya sore orang seneng. Teman lebih tua, kalau cuma orang udah sing sebaya. Kira saya umur 15 tahun ya, kalau 15 tahun, 17 tahun, kalau 17 tahun. Kalau anak sekolah MTS kelas 3 dikumpulin kelas 3. Anak aliyah kelas 1 kumpulin kelas 1, kelas 2 kumpul kelas 2, kelas 3 kumpul kelas 3. Ini adalah memang ciri khas begitu, teman sebaya. Remaja adalah transisi menuju dewasa, itu sudah pasti. Memiliki rasa ingin tahu besar besar sekali tentang kehidupan manusia, ingin tahu itu pernah orang itu bagaimana dan seterusnya. Kemudian suka pergi bersama dengan teman yang mencari kesenangan. Nak lu karena cari senang cek. Tapi ini bukan di lembaga kita, di yang guru Quran atau di pondok pesantren, yang secara umum. Kemudian bergaul untuk menemukan teman sebaya, peer group tadi. Jadi perkumpulan teman sebaya itu yang seusia disebut dengan peer group. Dengan peer group. Waktu masih duduk di SD, biasanya taat hukum, jujur. Kalau masuk ya masuk, ya istirahat. Tapi kalau sudah SMP SMA itu sudah mulai melanggar. Kalau masuk ya sih kantin, ya kan? Saya pernah jadi guru di SLBA di SMA itu dan pernah juga di kantor. Waktu saya di kantor saya bandingkan sebuah program namanya kantin kejujuran. Mencoba beberapa sekolah, ada SD, ada SMP, ada SMA. Masing-masing pada waktu itu saya beri uang dari kantor 500.000. Ini taruh jajanan di koperasi, ditulisi kantin kejujuran, diberi jajanan ada harganya, ada susuknya di situ. Anak tidak ada yang melayani, tapi ngambil sendiri, nyusui sendiri. Ternyata SD, SMP, SMA yang paling taat adalah SD. SD taat hukum perawani. Duit 500, ya 500 untuk aja. Payu, kabeh kongres dihitung bapaknya 10, ya payu 10. Gedang gorengnya 10, payu 10, sebenarnya sebenarnya ada uangnya. Tapi barang SMP sekarang sih kayak, ini kita kan dia, sebenarnya sebenarnya. SMA kalongnya lagi. Ketidakjujuran itu semakin meningkat ke atas. Ini yang saya katakan umum, ya, umum. Nah kita di pondok pesantren itu mengajarkan kejujuran memang sejak kecil, remaja sampai dewasa. Next. Nah, klik, ada yang namanya klik, ada yang namanya geng, ya, geng-gengan pono, ya, kelompok kecil disebut klik. Klik itu apa deh? Lebih bersifat pribadi. Biasanya klik itu teman-teman yang sering dibutuhkan, ya, cerita sama pacarnya, cerita sama tuane, cerita sama kondisi ini, ngerasani kancane. Ini dengan kliknya. Tapi kalau dengan kelompok besar tidak berani dia. Nah, itu udah kan semua itu. Jadi kita ini rahasia itu. Kita berasa ngomong, aku tidak mau dulu itu, aku senang dulu. Jadi diceritakan dari pribadi, klik pada pribadi. Next, persahabatan sangat penting bagi remaja untuk mencurahkan isi hati atau curhatan tadi. Sering bercerita bersifat pribadi dan rahasia pada sahabat. Merasa senang apabila diterima di kelompok sahabat, merasa sedih bila tidak diterima. Jadi itu pertemanan sebaya itu akan merasa bahagia nanti ditompok. Bisa jagung sambung, nggak ngomong sambung. Sorry kalau ngalor ngidul waktu. Ya. Ini ciri-ciri remaja. Next. Masalah yang dihadapi remaja tidak memiliki perkembangan yang baik dan normal, akan mempunyai masalah. Apa itu masalahnya? Kalau tidak bisa berkembang dan baik, akan terjadi kenakalan remaja. Tidak bisa mandiri dan bergantung pada orang tua. Sering tidur larut malam, kurang tenang, lalu sering tidak betah di rumah, kudu rumah. Ya, rumah surah sumpok, aku sebel rumah.
ngerti ibu bapakku semua kuwi, adikku yang ngono kuwi ya selongo. Sering berbohong, tidak jujur, kemudian merokok jalanan, ya. Nah, untuk apa? Untuk kompensasi, menutupi kekurangan, untuk kegaruan tadi merokok. Padahal rasa merokok itu enak orang, pokoknya yang penting itu kebuli-kebuli, ya. Kemudian terpengaruh dengan narkoba, ada yang begitu. Tapi kalau dengan kita pondok tidak. Next. Nah sekarang yang akhir-akhir ini adalah kita menghafal Al-Quran dan permasalahannya. Ini yang sering kita hadapi. Kalau kita mengajarkan Al-Quran di MI, di usia MI, ada kendala apa? Anak ciri khasnya manja, merajuk, mau apa? Wahai Pak, kadang diangkat dan bosok, namanya anak. Sering menunda perintah Ustaz, kusik Pak. Nah, bentar dulu Pak. Ya. Terus Pak, gendong sih yo, aku belum. Bu, gendong sih Bu. Merajuk ya, karena dianggap sebagai orang tuanya, seperti orang tua sendiri. Ini karena apa? Belum dolor. Nah, itu tuh ustazahnya kok tidak kayak cari. Nah, sering merajuk. Solusinya bagaimana? Kalau mendapatkan anak yang merajuk, disuruh menghafal Al-Quran kok manja, ini diberi motivasi pengertian. Nah, Mbak, Mas, ngaji itu adalah disenangi malaikat. Besok bisa masuk surga. Di surga ada macam-macam enak. Iya Pak, iya Bu, iya. Oh dia Pak, Pak ngaji nah, karena diberi motivasi itu dia mau ngaji. Ya. Kalau tidak ngaji, nah orang ngaji itu dari balanya setan. Besok masuk neraka, rambutnya didongo, diopok. Awalnya kalau jeneng awalnya, wedi Pak aku ngaji. Nah, diberi motivasi. Ini untuk tingkatan bawah. Contoh saja ya, problemnya macam-macam. Dengan yang sudah biasa itu mesti mendapati semacam itu. Next. Sekarang yang tingkatan MTS atau SMP, kendalanya, ia itu punya keinginan besar, kepengen menghafalkan, tapi dia mudah terpengaruh teman. Ngaji wae, ngajiku, ini nong kok ini saya, ya Ustadz jangan bertuang kantor. Jago ngomong. Begitu juga dengan pengaruh temannya. Koncoan itu kaos yang tulisannya Real Madrid, MU, United, ya kan? Ronaldo gambarnya. Iku dia yang pengen tuh mantul bapak Pak. Turun kok nak sambaran tuh mau kaos Iran, yang tulisannya Ronaldo, yang tulisannya MU, yang tulisannya Real Madrid. Padahal nomor di sini pirang-pirang. Neng jikon sing aja kena pengaruh teman-teman. Nanti kanyane kok ketok api ya nganggo kaos Iran tulisannya Real Madrid sepak bola. Temannya beli sepatu model saiki, sepatu dari Kansas sing sore ono klip cilik. Ya kepengen, padahal ya setahun gue. Jadi modelnya buat temannya pengen dikepang, di resiki dan seterusnya, atau pengen dikelilir, dia juga kepengen semacam itu. Ini pengaruh-pengaruh yang dialami oleh siswa. Next. Sekarang solusinya anak remaja diberi pengertian tidak usah beli karena di rumah sudah banyak. Lebih baik uang itu ditabung untuk dimanfaatkan yang lebih baik dan bermanfaat. Next, yang terakhir, silakan. Ini usia aliyah. Kendalanya anak kepengen beruntak sih, ya, karena turn and drag, ingin maunya sendiri, tidak mau diatur dan tidak mau nurut. Contohnya gini, nah, ini pun habis lulus pondok mau gini, pun harus nomor di kono yo, tadi, sing aliyah, sing SMA, mah apa kuliah aja, kok kuliah aja, dan seterusnya. Tidak mau nurut orang tua. Nah, kendalanya itu solusinya bagaimana? Next. Nah, solusinya anak diberi contoh konkret, diberi contoh ibu-ibu pinter, sukses, pakai sukses, bukan sukses dan sebagainya. Anak diberi pengawasan karena kena pengaruh teman supaya anak diberi pembatasan bergaul dan seterusnya. Next. Nah, selesai.
Bapak dan Ibu calon guru silakan sekarang. Yang berbeda. Yang kedua adalah perkembangan dari sisi psikisnya, dari sifat anak, karakter anak-anak SD, SMP dan SMA itu pasti berbeda. Nah, materi sudah disampaikan oleh Pak Didi. Oleh karena itu kita masuk ke sesi yang ketiga, susunan acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Pak Fauzi, kita diberi waktu sampai jam berapa? Setengah 12. Sekarang sudah jam 12. Tadi ada molornya sebentar gini. Ya, ini waktunya mungkin sampai jam 12, jadi masih ada sekarang jam 11.53. Insya Allah masih ada waktu 7 menit tadi ini. Waktu 7 menit untuk bertanya kepada pemateri. Oleh karena itu kami persilahkan baik dari Ustadz maupun Ustadzah, jika ada pertanyaan mengenai perkembangan anak khususnya yang sudah terjun di dunia pesantren ataupun nantinya yang akan menghadapi santri-santri yang perlu diajar. Monggo, ada pertanyaan? Monggo, 1, 2, 3, 4. Nama dari Pondok Satu, dua tadi, 2, 3. Oke, ya udah. 2 putra, 2 putri. 4 saja. Berarti 2 putra, 2 putri. Oke. Silakan, Ustaz. Oke. Sebutkan nama. Maaf Pak, tidak mengurangi rasa hormat kami. Perkenalkan nama saya. Ya. Sebenarnya ini si Bapak itu kayak sedikit curhat ya. Jadi ini sebenarnya cerita di bawah cerita Pak. Bohong dia, bohong saya gitu Pak ya. Maaf Pak, bahasa saya kurang sopan gitu Pak ya. Tolong dimaafin, dimaklumi dah. Jadi tetangga saya, bisa dikatakan tetangga itu kan pengen dimotokin anaknya Pak, tapi masih terlalu kecil. Ya nggak kecil-kecil lah, masih sekitar 10 tahun lah Pak. Terus maaf Pak, terus dia mau saking Pak ya, saking pengen anaknya ini montok, dia soal dalam dulu ngasih tahu penyakit anaknya ini Pak. Anaknya ini nggak bisa ninggalin nyolong Pak, panjang tangan. Iya, nggak bisa ninggalin itu. Walaupun sudah dikasih hukumannya gimana pun masih tetap aja. Terus sampai di suatu saat itu dilemparin ke Jawa. Ya suandel juga. Diterangin tuhannya seperti itu kan, kira-kira pondok bisa nerima nggak gitu. Tapi ternyata dia masih belum bisa juga. Kalau dibawa pulang lagi Pak, bawa pulang lagi ke Lampung. Di Lampung itu di dalam tasnya ada termos yainya Pak. Lanjut. Terima kasih Pak. Menurut Bapak gimana gitu? Apakah itu bisa gimana Pak ya? Penanganan atau solusinya, makasih Pak. Baik. Pertanyaan kedua dari Putra. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib dari Salatiga. Pertanyaan bersama Pak. Jadi pertanyaannya, apa penjelasan, penyebab, dan penanggulangan dari penyakit yang tadi klepto? Dan bagaimana cara penyembuhannya? Solusinya Pak? Itu aja Pak. Penyebab penyakit klepto itu loh Pak. Itu kan penyakit pencuri itu tadi loh. Dan bagaimana cara solusi menyembuhkannya? Sudah aja Pak.
dua pertanyaan dijawab terlebih dahulu. Setelah ini 2 pertanyaan dari Ustazah. Begitu, bagus ya. Terima kasih dari Lampung dan dari Salatiga, Pak Tadi, Pak Haji. Pertanyaannya sangat baik sekali, bahwa anak yang panjang tangan ini di mana-mana sering ada. Anak rusok, orang sandali tinggu, orang sikat gigi tinggu, orang sabun tinggu, ya, dan seterusnya. Tapi ini beda. Ini tidak hanya seperti itu, tetapi ini memang sering panjang tangan. Hubungannya dengan yang kedua, Pak Haji itu menanyakan apa penyebabnya kleptomania. Nah, Bapak dan Ibu Sabri ilustrasi. Dalam rangka mendidik anak di rumah, itu orang tua kadang yang paham pendidikan, ada yang tidak. Ada yang dengan cara diktator, pokoknya bocah anu jam semene kudu wis tok nggon meja. Jam semene kudu wis belajar, jam semene kudu wis makan, jam semene kudu wis pendidikan otoriter. Tapi ada yang membebaskan, bocah bebas silakan. Kamu belajar jam berapa, sukanya apa, bagaimana? Nah, ilustrasi itu menunjukkan bahwa orang tua itu berbeda-beda. Ada yang suka memarahi anak, bocah selalu disalahkan. Orang tua selalu benar, anak selalu salah. Ada yang begitu. Nah, biasanya timbulnya anak kleptomania sering mengambil. Ini penyakit namanya penyakit kleptomania, suka mengambil padahal sudah punya. Itu disebabkan karena pendidikan yang sama. Apa Pak itu? Biasanya kediktatoran orang tua, pengekangan orang tua, otoriter orang tua menyebabkan dia tertutup. Dia kepengen punya keinginan, tapi orang tua tidak boleh. Pak, saya nanti Pak beli kaos yang ada gambarnya Real Madrid, Pak. Masa anu ku kaos sing kosong, sing polosan putih. Padahal dia kepengen nih, dia aja. Akhirnya yang terjadi apa? Anak di pondok nyolong kaos kancane, sing ana tulisannya Real Madrid. Orang mau siji nyolong dari kancane kono, nyolong dari kancane klubu. Kleptomania. Suka mencuri, tetapi sudah punya dia. Padahal mestinya orang siji jeneng ngelem loro. Dan dia itu tidak mau anak mau sugih. Kalau dia itu anaknya orang tidak mampu, mergo dia hanya orang duit kepengen dulu. Dia mesti dulu ya pemerintah itu 10 cuma mau sanggup berlebih-lebih dari itu. Misalnya. Tetapi orang tuanya tidak boleh. Mulai anggerok wong tuane. Butuhan wong tua. Lambi kudu ngene, gak mau gambar-gambar dan seterusnya. Itu kebanyakan penyebabnya adalah pendidikan yang salah. Otoriter daripada orang. Yang baik bagaimana? Orang tua demokratis. Ya tidak dilarang, ya tidak dianjurkan, tetapi mana yang terbaik? Oh, anak saya ini sedang masa remaja, sedang masa pertumbuhan. Dalam tubuh jilbab warna pink kok oleh tubuhlah. Ini harus beri pondok itu. Tubuh hati tubuhlah. Android, sing ora gambare sing termasuk. Tapi juga urip pondok, nganti mama pasti bulan pakai listrik boleh seperti ibumu tuh jadi cantik kalau pakai listrik. Makanya bapak itu istrinya satu. Ibu nama aku listriknya mati, budaya mati payu. Lah gue yang ngomong bisa beli, tapi jangan dibawa ke pondok. Jadi orang tua yang bijaksana itu memberi kesempatan, tapi juga memberi aturan yang sekiranya tidak membuat kebinyaan. So, kalau kamu memang sudah sampai juz sekian kok hafal, saya sambangkan sampai sana, kamu minta apa? Saya minta apa Pak? Rok yang berbeda ya Pak. Kamu yang berbeda itu Pak yang sekarang yang itu dipasang di sana. Ya, bisa saja tidak. Tapi ngajimu harus.
Jadi orang tua yang baik memberi sesuatu dengan motivasi, dengan harapan prestasi. Anak putra juga gitu. Kamu saya berikan ini, kamu ingin apa? Pak, saya pokoknya kalau pulang sudah punya sepeda motor. Enak ya Pak. Boleh, nanti saya belikan handbag yang baru, yang merah, hijau, kuning, putih. Saya cuma yang hitam Pak. Boleh, tetapi kamu harus ikut hafal tahun ini loh ya. Umus kayak kurang telur jus ya ini. Gimana? Siapa? Di kampus, di pondok gampang. Esok awan sore bumi terus, neng makam terus, neng kamar terus, di orang di belakang. Akhirnya begitu sambangan, betul dia sudah dinyatakan oleh ustadznya bisa ikut amlah, berkarantina, ikut persiapan. Jadi caranya menanggulangi kleptomania, kemudian bagaimana cara bijaksana orang tua memperlakukan secara psikologis dan kebatinan dan badan. Kata dia, ya. Masih ada pertanyaan? Tadi menyembuhkan gimana Pak solusi cara biar gak mencuri terus Pak? Biar tidak mencuri, orang tua merubah sikap. Gitu aja. Ya, jadi kita kalau ada sambangan, katakan pada orang tua, jangan langsung dikeluarkan. Itu namanya putus asa dan keluarga. Tapi orang tua berikan, Pak, putra bapak ini sudah sering mencuri ini. Gimana dia bikin aku berhasil Pak, nonton Pak dia. Kok setip dicolongi kabeh maksud babe. Ya setip kira regane. Itu ngomong yo di rumah ana. Lihat teman ya, ingin mengumpulkan koleksi. Gitu ya. Oke. Yang lain, monggo lewat Pak Devi. Dua pertanyaan dari Ustazah, 1, 2. Tadi sudah itu yang dulu ya. Oke. Ibu kemarin sudah bertanya berapa? 1 dan 2. Beruntung biru sama beruntung merah. Kopi ini terong gelas kan? Seorang kan pasti mempunyai motivasinya sendiri-sendiri. Tapi salah satu anak ini mungkin usianya masih kecil atau apa, jadi anak itu tersebut jadi saya sendiri. Tapi pada suatu hari saya memberikan motivasi atau semangat pada anak itu tersebut. Awal-awalnya dia mengikuti apa yang saya sarankan, tapi lama-kelamaan kok mana dia kembali ke gimana menyikapi masalah anak tersebut. Terima kasih. Intinya saya ulangi lagi pertanyaannya dari Ustazah Lia. Yes. Jadi jenengan punya santri, ya betul kan? Jenengan punya santri yang asalnya mungkin ada perilaku negatif, sudah dimotivasi, sudah jadi positif perilakunya, tapi setelah lama dari motivasi itu kembali lagi ke hal negatif. Nah, bagaimana solusinya? Begitu nggih? Ya. Yang kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, tolong solusi dan motivasinya dari diri Nama dari mana? Perkenalkan, nama saya Ainil Husna, kota asal dari Demak, perwakilan dari PT YI. Pak Didi, selamat siang. Saya mau mohon solusi di tempat pondok saya itu aslinya masih di pesantren. Nah, di pondok saya itu ada anak yang latar belakang keluarganya itu broken home. Nah, di awal masuk pondok dia itu prihatin dengan keadaan orang tuanya, dengan keadaan perekonomian keluarganya. Nah, dan di awal masuk pesantren itu keadaannya di binadri, karena dia itu masih binador atau binadri, dia itu perkembangannya memang lama, tapi hasilnya oke. Nah,
tahun setelah kenaikan kelas 2, dia itu mulai sering nongkrong, gojek, dan mengganggu ketenangan teman-teman yang lain. Bahkan kegiatan seperti jamaah itu sering ditinggalkan. Nah, mohon solusinya Pak, bagaimana mengatasi cara anak yang seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memberikan motivasi ya. Jadi sudah jadi ustadz ya, punya santri yang berbuat neko-neko, positif, bandel dan seterusnya. Terus oleh ustadznya sudah dinasihati, terus sudah diambil. Tapi kok akhirnya balik meneh, konten pripun cara? Kok jadi negatif lagi? Nah, ustadznya dari pusat sebagai guru itu melekat sepanjang hayat. Guru tetap guru seterusnya. Pengawasan itu terus menerus. Bukan berarti kalau tanaman sudah ditanam dibiarkan mesti akan tumbuh. Dan dengan menanam jagung disiram, jangan dibiarkan, disiangi, ditilihi, dirabu dan seterusnya supaya tumbuh betul. Ya. Jadi anak yang tadi semuanya negatif sudah disiram dan dinasihati oleh ustadzah sudah jadi baik, jangan dibiarkan. Ustadzah harus bisa menjadi teman dalam artian luas, tidak teman. Misalkan di pok baunya aja, Mbak, kamu sekarang bagus, ustadzah senang, kamu rajin ibadah, kamu kalau sholat mesti di depan, bagus. Dia lemono, saya sudah rawani yang buri, dia senang di depan karena ustadzahnya ada di situ, mengawasi terus. Ya toh. Jadi jangan biarkan terus selesai setelah jadi baik. Nanti itu saya lupa, saya pun belum sholat pun, belum nongkrong, mari pun dan seterusnya. Jadi ustadzah harus sebagai ustadzah sepanjang masa. Walaupun dia itu lebih besar, dengan ustadzahnya harus tetap mengawasi dia. Jangan harap kalau terus dinasihati dia apik terus mau bakal apik. Bukan, tidak. Dia akan kena pengaruh lagi. Apa sudah? Wah, ini jangan sih terlalu ada di tak penting rahasia. Apa menarik penting rahasia kancane kliknya tadi. Mesti gelem. Dikit-dikit kan. Begitu terus kok dosa. Apa dosa dilebar. Terus ustadzah kok tidak memperhatikan sehingga dinasihati sudah yakin no dia ya harus dicari no dia sing mbak rohmu no dia mbak rohmu mbak rohmu lalu berjalan misalkan ya sudah secara akan sopan harus dicari, awasi terus, jangan beri kesempatan negatif tumbuh. Kalau diberi kesempatan negatif tumbuh akan tumbuh lagi positifnya. Itu juga. Jadi saya berharap jangan putus asa. Yang sudah jadi baik, harus terus baik. Makanya namanya ustadzah guru sepanjang masa. Yang kedua dari Demak tadi Mbak Usna, ya dari Mulia ya, dari Pondok Mulia. Latar belakang dari broken home. Pak Ali kawin meneh. Nah, ibunya nang Malaysia. Mergo kata ibunya nang Malaysia ra teh mulai, nang omah jeneng ya, nang udah ayu iki. Saut bae itu. Akhirnya anaknya nang pondok broken home. Ki sing tak buku sapa ibu ra tau mulai, bapak nggone wedokane kalau sing enom. Saya harus bagaimana? Ya. Jadi pinter saya, bakatnya bagus. Dia punya kemampuan yang bagus, bijinya kok api. Sinaunya sih biasa-biasa aja, tapi bijinya kok api. Pinter, bakatnya bagus. Nah dia terus nongkrong,
senang rumpi, ya, tidak berjamaah, solusinya bagaimana? Nah, menghadapi anak yang broken home itu ustazah perlu berperan sebagai orang tua, seperti orang tua sungguhan, menjadi tempat curhat. Nah, kalau dalam ilmu bimbingan konseling, Anda harus bisa menjadi guru pembimbingnya. Anda harus bisa jadi guru pembimbingnya. Kalau guru pembimbing, seorang guru BK itu guru yang pegang rahasia. Silakan cerita. Ustazah tidak akan menceritakan apa-apa. Rahasia, biasanya kamu saya simpan. Betul Bu? Akhirnya cerita. Oke. Aku percaya kalau Ustazah supaya kehidupanmu tangan Ustazah, rahasiamu Ustazah. Oleh karena itu, Ustazah juga harus pegang rahasia juga. Walaupun diceritakan kepada kepala sekolah, Pak Kiai, Bu Nyai, tapi tetap dirahasiakan, tidak sampai di luar, tidak sampai dulu. Nah, bagaimana perannya sebagai orang tua yang sungguhan, seperti sungguhan tapi tidak sungguhan? Harus perhatian. Anak itu harus diperhatikan. Waktunya makan, disuruh makan. Kalau makan, belum Bu. Ya, bareng saja ya. Wah, dijak bareng makan sak meja karo ustazah. Sumpah nang ya. Aku saya ketemu ibu, baru seneng. Bodoh yang moro, terus orang bisa melupakan. Kenapa? Peran sebagai ibu memperhatikan kamu punya susah, kamu sudah remaja, sudah hafal, ini tinggal di Bodyong, kamu sudah punya pacar belum? Saya sih di kampung ada yang pulau dulu. Akhirnya berarti sih itu caranya begitu. Jadi kita harus bisa berperan sebagai orang tua sungguhan, walaupun orang sungguhan. Malah kadang-kadang mulai anak itu yang bikin bergolong. Wah, ini di Malaysia, mana dia? Di Malaysia orang tahu orang nggak tekno, bijimu bisinau tahu orang sholat tahu orang do, biayanya tahu orang dan seterusnya susah nopo, pendidikan manang sini sholat tahu orang dan seterusnya. Tapi kalau guru ini berperan sampai dalam, tidak hanya pelajar, tapi kepribadiannya juga diperhatikan, maka dia menemukan sebagai orang itu solusinya, ya. Oke, walaupun tidak puas, mudah-mudahan pas. Dan psikologi memang harusnya 2 sesi 3 sesi, ya. Tapi mohon maaf, dengan mesti saya proses Pak.